presiden, menteri ini, menteri sudah vaksin, itu jelas itu vaksinnya bohong-bohongan tuh. Ya, mungkin bukan vaksin itu, tapi kitanya yang disuruh korban. Tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal. Ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepingin menguasai Indonesia, menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka. Mau dibantai kita, tapi tidak lewat perang, tapi lewat vaksin. Tangkap saja. Gus Najih telah menyebarkan berita bohong dan berpotensi memecah belah persatuan. Pemerintah ingin melakukan perbaikan kepada masyarakatnya, ingin menjaga nyawa masyarakatnya. Dengan adanya vaksinasi malah dituduh untuk pembunuhan massal dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang akan sangat berbahaya sekali kalau memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, ini masih tentang Gus Najih ya. Beliau kemarin itu dilaporkan oleh BKN, Barisan Ksatria Nusantara, serta memprovokasi bahkan menuduh Bapak Presiden itu vaksinasinya bohong-bohongan. Nah, maka dari itu Gus Najih harus membuktikan bahwa vaksin yang diberikan kepada Pak Jokowi dan Pak Menterinya itu adalah bohong-bohongan. Maka Yai Najih wajib hukumnya untuk membuktikan ucapan itu. Terkait ceramah-ceramahnya yang kontroversial, bahkan ya ada unsur-unsur penghinaan, termasuk kepada almarhum Gus Dur, kepada Gus Muafi, kepada PBNU, kepada Kiai Haji Said Akil Siroj, dan itu pun yang dilaporkan oleh BKN, Barisan Ksatria Nusantara. Dan satu lagi yang rame tentang vaksin merupakan pembunuhan massal, itu yang dilaporkan. Kemudian hari ini muncul lagi berita melanjutkan laporan yang kemarin dari wartakotalive.com ya. Gus Najih Maimun dipolisikan usai tuding Cina ingin kuasai Indonesia. Mu'annas, tangkap saja. Tuh ya. Kiai Haji Muhammad Najih Maimun atau akrab disapa Gus Najih Maimun akhirnya dilaporkan ke polisi terkait beredarnya video yang berisi pernyataan dari ulama asal Jawa Tengah itu. Gus Najih Maimun dilaporkan Barisan Ksatria Nusantara BKN ke Polda Jateng. Pegiat media sosial Mu'annas Alaidin mengungkapkan pelaporan terhadap putra ulama kondang Mbah Maimun tersebut perlu dilakukan. Menurut Mu'annas, Gus Najih telah menyebarkan berita bohong dan berpotensi memecah belah persatuan. Alhamdulillah Gus Najih Maimun akhirnya resmi dilaporkan BKN, Barisan Ksatria Nusantara. Dugaan penyebaran berita bohong yang memecah belah dengan menyebut pemerintah RI mendukung pembantaian massal lewat vaksin COVID, sekaligus tuduhan membabi buta lainnya terhadap PBNU, ungkap Mu'annas Alaidin di Twitter pribadinya pada hari Sabtu. Mu'annas pun meminta polisi agar memproses laporan tersebut, bahkan kalau perlu menangkap Gus Najih. Beliau harus dipanggil kalau perlu, tanggap saja. Sikapnya belakangan ini sangat jauh dari ulama panutan NU Mbah Maimun dan Kiai NU lainnya. Saya pribadi mendukung proses hukum terhadapnya. Divisi Humas Polri, imbuhnya. Sebelumnya Gus Najih Maimun, putra dari almarhum Kiai Haji Maimun Jubair, dilaporkan karena diduga ceramah kontroversial dan bersifat menghasut masyarakat yang tersebar di YouTube. Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara BKN Muhammad Rofi Mukhlis mengatakan laporan tersebut akan dilayangkan ke Polda Jateng besok Jumat. Pihaknya melaporkan video Gus Najih yang tersebar ya di YouTube maupun grup WhatsApp. Banyak yang akan kami laporkan, yaitu dugaan penghinaan terhadap PBNU, Gus Dur, Kiai Said, Kiai Muafiq, dan masih banyak lagi. Terakhir, video yang mengatakan pembunuhan massal.
ujar dia saat dikutip dari Tribun Jateng pada hari Kamis ya kemarin. Menurutnya, tujuan melayangkan laporan bukan untuk memenjarakan kiai maupun ulama. Pihaknya ingin menghentikan channel YouTube yang menayangkan ceramah Gus Naji bersifat hasutan, fitnah, dan makian. Kami melaporkan Gus Naji sebagai objek yang melakukan ceramah, tutur dia. Pihaknya khawatir jika ceramah dari kakak kandung Wakil Gubernur Jateng, Taji Yasin Maimun, berlanjut akan jadi pembenar. Dirinya ingin ceramah kontroversial yang dilakukan Gus Naji dapat dihentikan. Ketika Dr. Lois menyampaikan seperti itu langsung ditangkap dan ditahan. Lah, terus apakah perbedaan Gus Naji? Menurut saya jauh dari yang diajarkan Mbah Maimun, Jubair, tuturnya. Dikatakannya banyak video ceramah kontroversial Gus Naji yang telah tersebar di YouTube. Saat ini pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti tersebut untuk dibawa ke Polda Jateng. Saya sudah mengcopy video-videonya. Kami juga mengeprint berita-berita yang memuat hal tersebut untuk menjadi bukti laporan ke Polda Jateng. Kami khawatir video YouTube itu dihapus, imbuhnya. Ropi menduga Gus Naji melakukan ceramah di rumahnya di Jawa Tengah. Oleh sebab itu pihaknya melaporkan ke Polda Jateng. Ini kemarin saya sudah baca beritanya ya. Silakan aja di part sebelumnya saya baca berita itu. Ya kita sebagai warga Nahdien, satu kali lagi, saya pribadi itu sangat hormat kepada beliau. Ya, sangat hormat kepada beliau, dan saya kira itu merupakan kekayaan perbedaan yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Kekayaan pandangan, tetapi meskipun merupakan kekayaan pandangan atau perbedaan, tentu ini harus dibuktikan. Ya. Satu kali lagi, mau secara ilmiah atau diskusi, mau secara hukum. Kalau mengatakan Gus Dur itu kan ramai itu ya, banyak sekali tersebar ceramah Gus Naji ini yang mengatakan Gus Dur adalah asbab musabab riblarisasi Syiah dan sebagainya. Banyak sekali ceramah Gus Naji yang menuding Gus Dur sebagai ponder utama kekacauan ideologi di NU mungkin ya. Tuh, banyak sekali, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu harus dipertanggungjawabkan tentunya. Kalau misal seperti itu ya ditanggungjawabkan secara ilmiah atau diskusi lah ya. Nah, kalau misal urusan vaksin ini juga harus dipertanggungjawabkan. Tentu ini secara hukum. Ya, ini secara hukum. Vaksin tuh ya. Kalau ngomongnya pembunuhan massal, ini tentu harus secara hukum. Buktinya mana? Kenapa? Karena jangan sampai membuat masyarakat ini menjadi resah. Ya. Kemarin saya selalu katakan bahwa fungsi ulama itu menenangkan hati rakyat, menenangkan pikiran rakyat, apalagi di masa pandemi saat ini yang serba kacau. Dunia ribut gitu loh. Wah, semua orang kalang kabut. Katakan upaya-upaya kemanusiaan, upaya-upaya sifat di dunia ini sudah, ya udahlah kita sakrak kebek juga tetap susah gitu loh. Berusaha juga kemudian dibatasi dengan adanya PPKM. Harusnya kan hadir ulama-ulama ini untuk menenangkan pikiran dan hati masyarakat. Bukan malah menggembosi untuk melakukan apa-apa gitu loh. Oke. Gak apa-apa menggembosi asal kepada sesuatu yang benar. Maka apa yang dilakukan pada akhirnya masyarakat akan benar gitu loh. Ya. Kalau misal menyuruh untuk memberontak, apa alasan memberontak? Kalau mengatakan bahwa pemerintah ini adalah komunis, kemudian vaksin adalah merupakan pembunuhan, apa data yang akan disampaikan kepada publik? Apakah itu benar atau enggak? Kalau benar kan jelas kita sebagai masyarakat akan membela Gus Naji secara habis-habisan, dan kita akan sama-sama melawan pemerintah yang kalau memang seperti itu fakta. Nah, kalau tidak bisa dibuktikan, tentu ini hanya membuat kacau tanpa bukti yang nyata dan tanpa bukti yang jelas. Nah, ini kan berbahaya sekali. Pemerintah ingin melakukan perbaikan kepada masyarakatnya, ingin menjaga nyawa masyarakatnya. Dengan adanya vaksinasi malah dituduh untuk membunuh, pembunuhan massal dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang akan sangat berbahaya sekali kalau memang gitulah ya.
Tentu ini harus dibuktikan. Saya yakin semua orang juga ingin membuktikan, ingin melihat saja sampai mana Gus Najih mempertahankan argumentasinya, sampai mana Gus Najih mempertahankan pandangannya. Apakah ketika nanti sudah dipanggil oleh pihak keamanan untuk memperlihatkan bukti-buktinya, akan seperti apa? Masihkah kemudian akan kekeh? Masihkah kemudian akan apa gitu loh? Kita akan lihat saja proses kedepannya akan seperti apa. Tetap nanti kedepannya mau pemerintah yang bohong atau Gus Najih yang ternyata kurang memahami, saya nggak mengatakan berbohong karena ya mungkin itulah yang dipahami oleh Gus Najih ya. Atau sebaliknya ternyata pemerintah yang bohong, Gus Najih yang benar, maka kita semua juga akan welcome atau bahkan akan membela mati-matian orang yang benar, asal benar gitu loh. Seperti kemarin Dr. Louis kan mengatakan wah ABCD, padahal ini kan diciduk, minta maaf ya. Ini diciduk kan, kepolisian terbukti bahwa beliau adalah hoax, kan gitulah ya. Jangan sampai hanya membuat gaduh, membuat statement kegaduhan ditinggalkan, kan repot juga ya. Repot kalau seperti itu, bingung kepada masyarakatnya. Kasihanlah masyarakat-masyarakat yang memang minim pengetahuan tentang urusan-urusan seperti ini. Jangan sampai keminiman pengetahuan masyarakat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin atau punya kepentingan ya, punya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok yang bukan atas dasar kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Gus Najih ini keluar dari hati dan pikirannya yang suci, bukan atas dasar kebenciannya kepada pemerintah hari ini, atau kepada pengurus-pengurus NU, atau kepada Gus Dur dan sebagainya. Mudah-mudahan itu murni akibat dari hasil pencermatan fakta-fakta di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan yang seperti itu. Namun ketika sudah diucapkan ke ruang publik, maka tetap harus dipertanggungjawabkan, kan itu ya. Boleh kita bebas dalam berpikir, tapi kalau diucapkan, nah ini kan ada ngepek tuh ya. Kalau diucapkan bebas boleh di dalam pikiran, tapi kalau misal kebebasan itu ternyata menghasilkan kebohongan dan diucapkan, ya ini kan ada delik di sana. Oke, mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan dari siapapun itu ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.